Ya, itu ada judul wacana namanya Buddha Anusati. Ya. Anusati itu artinya renungan. Buddha, renungan pada Buddha. Yang dimaksud di sini adalah renungan pada sifat-sifat mulia Buddha. Sang Buddha memiliki banyak sifat mulia. Mendapatkan julukan dari berbagai jenis makhluk, macam makhluk dari seluruh penjuru alam semesta. Para dewa pun memberi julukan. Para Brahma pun memberi julukan, tidak hanya manusia. Julukan-julukan ini banyak sekali. Julukan-julukan ini juga mengandung nilai-nilai mulia. Dalam wacana Buddha Anusati ini ada 9 butir. Ada 9 butir sifat mulia Sang Buddha. 3 diantaranya adalah yang telah disebutkan, dijelaskan dari awal tadi. Bhagawa, ya, apa artinya? Orang atau si empunya berkah, sumber berkah. Yang membuat orang-orang yang datang padanya, pada beliau mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat. Sebagai satu bentuk kepedulian beliau, cinta kasih beliau, kewelas asihan beliau. Arahang sebagai orang yang telah suci, yang bersih dari kotoran batin. Sama Sambuddho, ia yang telah mencapai penerangan sempurna oleh beliau sendiri. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak ada kata-kata oleh diri beliau sendiri. Sebetulnya itu masih kurang. Nah, sama Sambuddho yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri beliau sendiri. Artinya apa? Tidak ada yang mengajar. Bukan wangsit, bukan wahyu. Bukan ada gurunya. Mencapai sendiri. Sang Buddha juga disebut dengan istilah Sayambhu. Sayambhu itu artinya orang yang muncul sendiri, tidak ada yang melahirkan. Kebudaannya tidak ada yang melahirkan, lahir sendiri. Saya itu artinya sendiri. Ya, saya dalam bahasa Indonesia itu mungkin ya, artinya sendiri ini. Bu itu artinya menjadi, yang menjadi sendiri, yang lahir sendiri, yang tercipta sendiri. Oleh karena apa? Kebudaan ini dicari sendiri, digali sendiri, dicapai sendiri, menjadi sendiri. Disebut dengan Sayambhu. Itu adalah banyak sekali istilah-istilah Dwi Patutamo. Nah, itu adalah nama Sang Buddha juga. Dwi Patutamo dari kata dwi pada, 2 kaki. Yang berjalan dengan 2 kaki. Utama, yang superior. Yang superior di antara makhluk-makhluk yang berjalan dengan 2 kaki, yaitu manusia-manusia. Jino, ya. Jino, Cina, ya. Sang penakluk. Nah, banyak sekali. Bagaimanapun di sini diringkas menjadi 9. 3 diantaranya telah disebutkan, telah disampaikan di awal. Kata sama itu artinya secara benar. Sam itu sendiri. Buddho itu sadar, bangun, bangkit, tahu, menembus kebenaran, mencapai penerangan. Jadi ia yang mencapai penerangan sempurna oleh diri beliau sendiri dengan benar.
Wija carana sampanno, sampana ya, sempurna, sampana sempurna, sampana atau sampurna sama. Ya, sampana itu artinya sempurna juga, yang penuh sepenuhnya. Wija itu artinya pengetahuan, widya ya. Carana itu tindakan. Bahwasanya Sang Buddha telah mencapai pengetahuan-pengetahuan, juga telah ya melangkah dalam cara-cara melangkah yang sempurna. Maksudnya melangkah itu adalah bertindak, yaitu tindak tanduk, yaitu tingkah laku. Ia yang telah sempurna pengetahuan atau ilmu dan tindak tanduknya. Sugato ya. Kata sugato ini gato itu artinya pergi, yang telah pergi, yang telah mencapai. Su itu artinya baik, yang telah pergi dengan baik. Kata sugato ini juga mempunyai asal usul dari kata sugado, itu pakai D, jadi pakai D, sugado ya, bukan to ya. Sugado, kalau sugado itu artinya orang yang telah memberi jalan dengan baik, orang yang telah menyampaikan jalan dengan baik. Kata sugato itu ada dua makna, yaitu orang yang telah mencapai dengan baik. Di sisi yang lain adalah orang yang telah memberi jalan dengan baik. Dengan istilah sugato ya. Loka widu, loka widu, loka itu artinya dunia. Nah, jadi bukan tempat ya, loka itu artinya dunia. Widu itu artinya orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui dunia. Maksudnya dunia ini adalah makhluk-makhluk. Juga dunia ini ya artinya adalah alam semesta ini. Paling tidak ya Sang Buddha mengetahui apa itu kehidupan yang ada di alam semesta ini. Beliau adalah yang mengetahui. Si pengetahu segenap alam. Maksudnya alam di sini sebetulnya ya termasuk ya manusia-manusia atau makhluk-makhluk. Disebut dengan pengetahu. Nah, kata pengetahu ini apa? Ya, kita jarang mendengar kata pengetahu ya. Yang ada pengetahuan. Maksudnya adalah orang yang mengetahui namanya pengetahu. Seperti orang yang menusuk namanya penusuk. Orang yang memberi namanya pemberi. Orang yang mengetahui namanya pengetahu. Bukan penahu. Ya. Kalau penahu itu apa? Orang yang membuat tahu namanya penahu. Itu kata ahli bahasa. Ya. Saya dapatkan dari ya Bante Panyamaro. Ya. Apa namanya? Menegaskan ya pengetahu ini yang betul. Soalnya kalau penahu meskipun kata dasarnya juga tahu. Tahu mengetahui, orang yang mengetahui sebetulnya penahu. Tapi kalau penahu itu sama dengan orang yang membuat tahu. Nah, jadi pengetahu. Ya. Ini aneh kata istilah ini. Kenapa tidak menggunakan kata yang mengetahui saja? Yang mengetahui segenap alam. Tidak usah pengetahui segenap alam. Itu kata yang aneh. Ya memang aneh. Tapi saya mau ini. Karena berbeda.
Memang yang mengetahui namanya pengetahu, yang memberi namanya pemberi. Tetapi ini ada perbedaan konteks makna. Pak Buddha di sini ya julukan beliau yang sejak dari awal itu disebutkan, ya diulangi lagi ya. Beliau yang sadar, beliau yang tahu, beliau yang mengerti, beliau yang menembus. Bhagawa, beliau yang punya julukan begawan. Beliau yang punya julukan si empunya berkah, yang memiliki berkah, yang sebagai sumbernya berkah, yang membawa pada berkah. Ini adalah penjelasan Buddhanussati. Yang mana keseluruhannya ini apabila dirangkum akan kembali menjadi 3, yaitu kesucian beliau, kebijaksanaan beliau, dan kewelas asian beliau. 3 hal ini yang menjadi inti dari 9 butir julukan-julukan atau sifat-sifat mulia Buddha dalam Buddhanussati.